Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yazika Rimbawati, Eskep MKes. Saya merupakan dosen D3 Keperawatan di Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kadar Bangsa Palembang. Spesifikasi mengajar saya pada program studi D3 Keperawatan adalah keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, komunikasi keperawatan, keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, manajemen keperawatan, konsep dasar keperawatan, konsep medikal bedah, antropologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, ilmu dasar keperawatan, keperawatan gerontik, pendidikan kesehatan, dan keperawatan anak. Perkenalkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yakni antropologi kesehatan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKTPP khususnya pada bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah antropologi kesehatan, di mana saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DAI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu proses pembelajaran tentang bagaimana saya menyampaikan materi, sehingga bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada CPL, dan dari CPL menurun ke CPMK, dari CPMK menurun ke sub CPMK, dan dari sub CPMK tersebut akan menjadi 14 tatap muka pembelajaran, tidak termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah antropologi kesehatan ini terdiri dari 2 SKS dan diajar pada semester 2 di program studi D3 Keperawatan Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kadar Bangsa Palembang. Bahasa pengantar yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Tujuan mata kuliah yakni menguasai pengetahuan faktual tentang antropologi kesehatan yang terdiri atas konsep antropologi sosial masyarakat dalam ilmu antropologi, mobilitas sosial dalam antropologi, norma dalam aturan antropologi kesehatan, konsep sehat sakit, dan implikasi antropologi kesehatan terhadap praktik keperawatan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep antropologi kesehatan, lapisan sosial masyarakat dan perilaku, mobilitas sosial dalam antropologi, norma atau aturan antropologi kesehatan, konsep sehat sakit, dan implikasi antropologi kesehatan dalam bidang keperawatan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi D3 Keperawatan yang diberikan pada mata kuliah ini adalah 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Menguasai konsep dasar antropologi kesehatan dan transkultural dalam keperawatan. 4. Menunjukkan kinerja dengan mutu kuantitatif yang terukur. 5. Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat konteks yang sesuai dengan bidang terapan, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dan dilaksanakan serta bertanggung jawab dan hasilnya secara mandiri. Dan yang keenam, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat maupun sakit, dengan memperhatikan aspek bio, fisiko, sosial, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Untuk mencapai pembekalan mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah yang pertama, mampu menguasai dan memahami konsep antropologi kesehatan. Yang kedua, mampu menguasai dan memahami lapisan-lapisan sosial masyarakat dan perilaku. Yang ketiga, mampu menguasai dan memahami mobilitas sosial dalam antropologi. Yang keempat, mampu menguasai dan memahami norma dan aturan antropologi kesehatan. Referensi yang digunakan di mata kuliah antropologi kesehatan ini beragam, antaranya
Fitriani Kartika DKK tahun 2023, berjudul tentang Antropologi Kesehatan, penerbit Purbalingga Eureka Media Aksara. Ronald Listiawati dan kawan-kawan tahun 2020, berjudul tentang Pengantar Antropologi, cetakan pertama dan penerbitnya adalah Magelang CV Lestari Nusantara Abadi. Dan Haryanto Awan DKK tahun 2020, berjudul tentang Antropologi Kesehatan untuk Keperawatan. Penerbitnya adalah Jakarta Arus Media. Selanjutnya, masuk ke aspek interaction, di mana proses interaksi antar dosen dan mahasiswa guna mencapai CP pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu dengan cara Student Learning Center atau SLC, di mana sistem tersebut menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan masing-masing. Sistem SLC dalam pembelajaran saya terdiri dari 3, yakni yang pertama, pembelajaran interaktif yaitu menerapkan materi di dalam kelas dan menyelipkan pertanyaan, selanjutnya meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, small group diskusi metode. Small group diskusi metode ini melibatkan mahasiswa dengan mahasiswa atau kelompok mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, dan mendebatkan tentang masalah-masalah tertentu yang menjadi topik hangat. Self-directed learning, di mana periode ini yaitu memberi tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca ataupun membuat ringkasan. Adapun sistem yang saya gunakan yaitu AIS atau Sistem Informasi Akademik. Menu ini bisa mengisi absen kelas, mengunduh materi perkuliahan, melihat jadwal kuliah, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek asesmen. Aspek ini merupakan proses penilaian kepada mahasiswa untuk mengukur secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Antropologi Kesehatan dilakukan secara luring. Metode pembelajaran aktif yang menggunakan peran keaktifan mahasiswa, proses pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus melalui AIS atau Sistem Informasi Akademik Universitas Kadar Bangsa Palembang. Pembelajaran mata kuliah Antropologi Kesehatan dilakukan sebanyak 16 minggu, di mana 7 minggu pertama sebelum UTS, 1 minggu pelaksanaan UTS, lalu 7 minggu berikutnya sebelum UAS dan 1 minggu pelaksanaan UAS. Metode pembelajaran mata kuliah Antropologi Kesehatan digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti pekan sebelum ujian tengah semester akan menggunakan blended learning atau hybrid learning system, dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok. Bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka. Evaluasi pembelajaran mata kuliah didapatkan melalui kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaksi ini sebanyak 4 kali dengan penugasan terstruktur, baik secara mandiri, kelompok, dan dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaian didasarkan pada rubrik yang di dalamnya memuat keaktivitasan setiap anggota kelompok. Bobot penilaian pada kuliah Antropologi Kesehatan ini terdiri atas 10% penilaian, 20% penugasan, 30% UTS, dan 40% UAS dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Antropologi Kesehatan. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran saya yang dilakukan di kelas mengenai mata kuliah Antropologi Kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Baiklah, sebelum Ibu memulai mata kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba doanya nanti dipimpin sama ketua tingkat. Baiklah Bu, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Ibu memulai perkuliahan hari ini, Ibu akan memulai flashback sedikit tentang mata kuliah kita di minggu kemarin. Ibu akan menanyakan terlebih dahulu dengan coba Rika. Rika coba sebutkan akar dari ilmu antropologi apa-apa saja. Baik, izin jawab Bu. Akar dari ilmu antropologi itu ada 4. Yang pertama, antropologi fisik. Yang kedua, etnomedicine. Yang ketiga, studi tentang kebudayaan dan kepribadian. Dan yang terakhir, kesehatan masyarakat Bu. Oke, bagus sekali ya. Sudah jelas ya Rika sebutkan itu. Coba Ibu ingin mengevaluasi satu mahasiswa lagi. Coba Denny. Denny, coba berikan contoh tentang antropologi kesehatan. Apa-apa saja? Pemasaran target pada ibu setelah melahirkan dan meminum jamu 40 hari serta pemakaian pilih pada ibu hamil. Ya, betul sekali ya. Banyak contoh dari antropologi kesehatan, tapi si Denny mengambil pada ibu nifas ya. Oke. Sebelum Ibu mulai, untuk materi hari ini bisa di-download di AIS ya. Absen, jangan lupa, tolong di absen. Baiklah, minggu ini kita memasukin pertemuan ke-6 ya, mengenai norma dalam antropologi kesehatan. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang norma dalam antropologi kesehatan. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu untuk capaian pembelajaran hari ini. Kita atau khususnya mahasiswa mampu memahami tentang lapisan-lapisan sosial pada masyarakat, terus sistem lapisan masyarakat, kelas yang ada di dalam masyarakat, dan dasar lapisan masyarakat serta unsur-unsur yang ada di dalam lapisan masyarakat. Oke, di sini ada pengertian tentang norma. Nih, di sini ada tentang pengertian norma. Norma merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan, adanya kaidah baik tertulis ataupun tidak tertulis. Norma ini juga mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Norma ini sifatnya memaksa, sehingga seluruh anggota kelompok harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang telah dibentuk sejak dahulu, dan setiap anggota kelompok yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman yang telah ataupun yang sudah disepakati. Norma ini juga akan berkembang seiring dengan kesepakatan sosial yang ada di masyarakat dan sering juga disebut dengan peraturan sosial. Ini ya pengertian tentang norma. Lanjut. Di sini ada beberapa pengertian norma menurut para ahli. Yang pertama itu John G. Masionis. Dia menjelaskan tentang norma adalah segala aturan dan harapan masyarakat yang memandu segala perilaku anggota masyarakat. Jadi setiap perilaku ada aturannya, khususnya di dalam masyarakat. Terus yang kedua, Broom dan Selznick. Itu norma adalah suatu rancangan yang ideal dari perilaku manusia yang memahami batasan bagi suatu anggota masyarakat untuk mencapai tujuan hidup yang sejahtera. Jadi, jika kita ingin memiliki hidup sejahtera, harus ada batasan-batasan di dalam suatu atau dalam tindakan kita. Terus yang selanjutnya ada tentang bail bound. Itu adalah
Norma merupakan sebuah alat untuk mengatur setiap individu dalam suatu masyarakat agar masyarakat itu bertindak ataupun berperilaku sesuai dengan sikap keyakinan tertentu yang berlaku di masyarakat tersebut. Dan yang terakhir itu menurut A.A. Nurdiaman, norma adalah suatu bentuk tatanan hidup yang berisikan aturan-aturan dalam bergaul di masyarakat. Jadi, norma ini memiliki kesimpulan yang mengatur dalam perilaku kita, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa berperilaku baik, agar kita bisa mempunyai tujuan hidup. Jadi kita tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Oke. Terus di sini untuk dapat membedakan kekuatan mengikat, norma-norma tersebut dikenal dengan adanya 4 klasifikasi. Yang pertama cara, kebiasaan, adat istiadat, dan tata kelakuan. Kalau untuk cara di sini, coba Ibu ingin mendengar dari Alecardo, coba baca. Untuk cara ini maksudnya apa? Merupakan bentuk perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat, namun tidak terus melanggar norma ini. Hubungan yang didapatkan hanya berupa jalan atau perbuatan. Oke, jadi kalau untuk cara ini sudah dijelaskan oleh Alecardo tadi, ini merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan di dalam masyarakat, namun tidak terus-menerus. Jika melanggar norma ini akan ada hukumannya dan didapatkan hanya berupa celaan atau teguran saja. Jadi sanksinya tidak begitu berat. Dia hanya berupa teguran, sapaan, jangan sampai mengulang kesalahan atau perbuatan itu lagi. Terus yang selanjutnya itu kebiasaan. Kalau untuk kebiasaan ini merupakan perbuatan yang dilakukan berulang dalam bentuk yang sama sehingga perbuatan itu dianggap baik di dalam masyarakat. Akan melanjutkan penjelasan ataupun materi. Di sini ada 4 norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama itu ada namanya norma kesopanan. Ini bisa kalian lihat ya, contohnya itu seperti kita mengucapkan salam, ketika bertemu mencium tangan orang tua yang pada saat kita akan berpamitan. Di sini masih melakukan kan? Maksud Ibu sebelum berangkat kuliah pamitan dulu. Kalian tidak langsung ngonyor keluar, tidak kan? Pokoknya setiap akan keluar rumah, khususnya apabila ada orang tua di rumah, baiknya kita berpamitan terlebih dahulu. Baik, pintar semua ya. Terus juga berpakaian dan bertutur kata itu yang sopan. Sama orang tua jangan menggunakan kalimat kamu, kau, itu tidak boleh ya. Terus tidak meludah di sembarangan tempat, hingga tidak menyela pembicaraan orang lain. Nih, terus ciri-cirinya ini untuk norma kesopanan itu aturan yang tidak tertulis namun disepakati bersama di masyarakat. Nih, lanjut yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini biasanya dia berhubungan atau berkenaan dengan bisikan kalbu. Coba, ada yang bisa memberikan contoh untuk norma kesusilaan? Ayo, siapa? Silahkan. Ayo. Oke, silahkan. Misal seseorang sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma, sebenarnya ada bisikan kalbunya atau suara hati yang umumnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Oke, betul sekali ya. Jadi terkadang seseorang ini ingin kayak mencuri, ingin melakukan sesuatu, ada kesempatan, nggak ada orang lain mau mencuri HP, tapi di dalam hati ini berbisik, oh mencuri itu salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah itu akan terkena sanksi. Sanksinya itu termasuk ke dalam berat. Jika aku mencuri punya HP temanku, kemungkinan aku bakal di penjara seperti itu, sehingga membuat kita tidak jadi untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Oke, bagus sekali ya.
Lanjut, untuk norma agama. Untuk norma agama di sini kaidah atau aturan hidup yang bersumber dari agama, kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan. Norma agama ini juga berupa aturan hidup yang harus diterima manusia sesuai dengan perintahnya, larangannya dan ajarannya. Nih contohnya, melaksanakan ibadah itu sesuai dengan aturan agama masing-masing. Sanksi norma agama adalah dosa, seperti itu ya. Jadi poin besarnya kalau untuk norma agama itu ya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Jika dilarang untuk mengkonsumsi barang-barang atau makanan haram, baiknya dihindari, seperti itu. Lanjut, kalau untuk norma hukum ini peraturan yang dibuat oleh negara melalui lembaga-lembaga negara. Aturan ini bersifat mengikat. Setiap orang ataupun warga itu wajib menaati perintah dan larangannya yang harus dipatuhi. Contohnya nih, untuk kalian dapat SIM atau surat izin mengemudi itu biasanya di usia 17 tahun ke atas ya. Nah, itu biasanya wajib memiliki SIM. Jadi, jika kita tidak memiliki SIM untuk berkendaraan bermotor itu akan dikenakan hukuman pidana. Paling lama itu 4 bulan dan denda paling banyak itu 1 juta. Jadi buat adik-adik di sini yang merasa kalau kuliah, kalau keluar tidak membawa SIM atau belum punya SIM, baiknya bikinlah SIM-nya ya. Nih lanjut, sekarang ke pengendalian sosial. Untuk pengendalian sosial ini adalah cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang, yang nakal, yang tidak mengikuti peraturan, yang susah diatur. Sifat pengendalian sosial ini dibagi menjadi 2, yakni preventif dan represif. Oke, kalau untuk pengendalian sosial preventif ini biasanya pengendalian yang dilakukan sebelum terjadi. Baiklah, untuk pertemuan hari ini cukup, namun sebelum Ibu menutup perkuliahan hari ini, apakah ada adik-adik yang ditanyakan untuk hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Indah. Bu, mau nanya. Ya, silakan, nggak apa-apa dek. Bu, mau nanya bagaimana pengendalian sosial di keluarga yang bisa kita lakukan? Oke, bagus ya, bagus sekali pertanyaannya. Pengendalian sosial khususnya di rumah ya, yang bisa kita lakukan, misalnya ini mendisiplinkan jam. Itu batas sampai dia harus pulang ke rumah pokoknya jam 6, lebih dari jam 6 nggak boleh lagi. Tuh, terus sebelum dia berangkat sekolah, berangkat kuliah ataupun keluar rumah harus izin terlebih dahulu sama orang tua. Baiknya lagi kalian harus salim tangan dek. Jadi ayah, ibu, kakak yang ada di rumah tahu kalian keluar kemana. Jadi dengan cara seperti itu orang tua bisa melakukan pengendalian sosial. Bukan merasa kalian harus dikekang, tidak. Tapi ini untuk mencegah agar kalian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Apalagi sekarang ya, untuk lingkungan sekarang ini, kalau kalian tidak pintar-pintar untuk membawa diri, membatasi diri, kalian bisa akan menjadi yang mengikuti yang arah yang tidak benar. Seperti itu. Bagaimana Indah? Cukup jelas, terima kasih Bu. Oke, yang lain ada yang ditanyakan kembali? Baiklah, jika cukup untuk hari ini materinya sampai di sini, namun Ibu ada beberapa tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian. Kalian melakukan atau mencari jurnal, mereview jurnal. Namun ada hubungannya dengan kaitan antropologi kesehatan. Ya. Kalian lakukan review dan dikumpul sebelum kita memasuki perkuliahan minggu depan. Sudah dicatat? Sudah Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai perkuliahan ataupun tugas? Wah, cukup ya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih, sampai bertemu ataupun berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah deskripsi singkat tentang cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Antropologi Kesehatan. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Antropologi Kesehatan, pada program studi D3 Keperawatan, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan, Universitas Kadar Bangsa Palembang. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua tim panitia Smart Dosen tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek, dan tidak lupa juga saya mengucapkan kepada Universitas Kadar Bangsa Palembang dan rekan sejawat serta mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.